Kita ketamonan seorang Habib yang minta-minta. Kalau mungkin ya, kalau masalah minta kan mungkin orang pribumi juga minta. Tapi ini ada kejahatan, minta yang sifatnya adalah maksa-maksa. Bahkan mereka menyodorkan sebuah syafaat, atau mungkin ngancam-ngancam tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Dan ini tidak cuma itu saja, nyampe ada santri cantik lewat langsung ditembung, bahkan nyampe terjadi pernikahan. Bahkan apa itu pinjam motor katanya cuma 1 hari 2 hari, apa yang terjadi? 1 minggu 2 minggu 1 bulan nggak dikembalikan. Yang pasti kami belum pernah mendapatkan bantuan dari Habib 1% pun untuk pembangunan pondok, belum pernah. Kalau masalah Habib datang pengen bantu lalu ngukur, kemudian nggak jadi, datang lagi ngukur lagi, kemudian nggak jadi lagi, lalu datang ngukur lagi. Jadi ngukar-ngukur, istri saya itu nyampe ngomong gini, loh ini ya Habib apa pekerjaannya ngukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Muharrar bongkar rahasia Pak Alwi. Ada indikasi Pak Alwi mau menguasai NKRI. Mari kita simak videonya. Punya polemik nasab atau problem tentang nasab yang beredar di Indonesia. Kita semua rakyat Indonesia, siapapun orangnya, nggak pengen kita nyakitin orang, itu nggak pengen. Begitu juga kita ini juga nggak kepengen orang lain nyakiti kita. Sehingga yang ada adalah kita memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain memberi manfaat kepada kita, sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Jadi pada dasarnya awal terjadinya problem-problem nasab ini yang asli ini, karena kita ini loh selama hidup dari sejak kecil memahami ayah kita, kakek kita yang sering didatangi Habib. Beliau yang selalu minta-minta. Kita pun takdim karena memang ajaran orang tua kita seperti itu. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul, malam yuwakir kabirona wa malam yarham sohirona falaysa minna. Jadi sejak kecil kita sudah dilatih untuk memuliakan yang lebih tua dan untuk memberikan kasih sayang kepada yang lebih kecil. Sudah terlatih, sehingga akhlak-akhlak mulia yang sangat mengkristal untuk kalangan kita. Untuk apa itu wabil khusus orang Indonesia ya, wabil khusus lagi orang Jawa. Ini sudah apa itu mengkristal untuk menghormati, memiliki yang terbaik, berhusnudon dan lain sebagainya. Tapi tahun bertambah tahun terus bergulir terus. Ini nampaknya apa itu mereka yang ngaku-ngaku sebagai dunia Rasul. Ini kelihatannya ada celah-celah yang kita ini eskal, sangat-sangat eskal. Dan keeskalan kita ini sudah lama. Jadi seumpamanya 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kita memutuskan untuk gabung ke PWI. Ini yang asli sudah lama, ini problem yang sudah lama. Kita semestinya ini apa itu pengennya ini hidup enak, nyaman, tapi apa yang terjadi? Kita ketamonan seorang Habib yang minta-minta. Kalau mungkin ya, kalau masalah minta kan mungkin orang pribumi juga minta. Tapi ini ada kejahatan, minta yang sifatnya adalah maksa-maksa. Bahkan mereka menyodorkan sebuah syafaat, atau mungkin ngancam-ngancam tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika saya ini pernah ketamunan seorang Habib datang. Beliau minta jubah, lalu saya ambilkan jubah. Beliau tidak cocok, lalu saya ambilkan jubah semua. Di waktu itu toh satu bobat saya bawa. Apa yang terjadi? Dibawa semua, dibawa semua. Yang ditinggalkan cuma 3 yang jelek-jelek gitu. Nah, jadi diborong semua. Dan ini tidak cuma itu saja. Nyampe ada santri cantik lewat langsung ditembung, bahkan nyampe terjadi pernikahan. Bahkan apa itu pinjam motor katanya cuma 1 hari 2 hari, apa yang terjadi? 1 minggu 2 minggu 1 bulan nggak dikembalikan, dibawa pergi gitu. Walaupun pada akhirnya terus apa itu ada apa itu ada Habib Alwi yang melihat kejadian ini kemudian dilaporkan di Polres, lalu dikejar. Alhamdulillah motornya dikembalikan. Tidak cuma itu saja, mobil kita padahal mobil itu mobil rental. Jadi saya dulu merental mobil. Jadi beliau pinjam mobil, sudah kita gratisin. Apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 1 minggu nggak datang.
pada akhirnya terjadi. Kita juga tanggung jawab untuk membayar apa? Rentalan. Digadekan gitu loh. Pada akhirnya mereka tidak bertanggung jawab. Ini yang sangat-sangat meresahkan. Dan ini mandorot gitu loh. Padahal dalam kehidupan kita kan mandorot. Jangan sampai orang lain itu mandorot pada kita. Dan kita juga jangan sampai apa itu mandoroti ke orang lain gitu. Ini gara-gara semacam ini kami sering istikharah, belum ada jawaban. Di waktu apa itu Kiai Haji Imaduddin menggulir sebuah keilmuan tetis, kami masih tidak cocok. Bahkan pidato saya kalau panjangan lihat di apa itu beberapa media sosial, saya ngecam tetis Kiai Imad. Tidak setuju sama sekali. Karena saking khusnudonnya gitu loh. Karena apa itu bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara, kan kitabullah wa itrati. Jadi apapun yang terjadi pada dunia Rasul tetap kita tutupi. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, tidak cuma itu saja. Nyampe saya itu sering dikatakan kiai fasik dan sebagainya. Gara-gara apa coba? Gara-gara ada yang jual sarung. Satu podi, dua podi, ada yang jual figura, padahal figuranya paling ya segitu lah. Ini kalau dibeli di pasar paling itu sekitar 500.000, di pasar harganya 4 juta sekian. Lalu kita punyanya cuma uang 500.000. Abi mohon maaf, ini ada uang 500.000 dia nggak usah dijual ke saya. Ini untuk Abi saja. Apa yang terjadi? Marah-marah, bahkan mengatakan apa itu ulama fusak gitu. Pada akhirnya kita hutang-hutang. Walaupun setelah kita hutang kita juga tersiap-siap untuk membayar. Ini loh, Masya Allah. Setelah itu toh saya apa itu mendapatkan isyarat dan mendapatkan apa itu mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita putuskan untuk ikut PWI. Saya masuk di PWI, ini yang asli gitu. Bukan berarti saya mendapatkan keuntungan ada dana sekian miliar gelontor. Jangankan ada dana gelontor, justru kita ini Masya Allah kocek gitu loh. Jadi tidak cuman apa itu tidak cuman harta, tidak cuman tenaga, tidak cuman pikiran, nyampe kita ini seakan-akan ini bunuh diri kita seakan-akan. Orang memframing dengan framing negatif, apa itu kecaman negatif dan lain sebagainya. Pokoknya Masya Allah, ini kalau benar-benar tidak diniati untuk berjuang lillahi kalimatillah, untuk apa itu menyelamatkan anak-anak bangsa, untuk menyelamatkan apa itu pribumi yang saat ini kelihatannya si Belanda sudah pergi Ustaz. Tapi peninggalannya Belanda ini Habib ini loh, Masya Allah. Mereka itu sifat-sifatnya itu kalau kita mau berpikir dengan hati yang jernih dan otak yang jernih, ini ada indikasi untuk menguasai, indikasi untuk apa itu untuk menjajah. Dengan bukti banyak lah video-video, insya Allah rakyat Indonesia ngerti semua lah, nggak perlu kita jelaskan gitu. Jadi pada akhirnya kami mantap semantap-mantapnya untuk gabung dengan PWI dan untuk menyuarakan bahwa dari hasil penelitian sifat, penelitian akhlak, penelitian ucapan perbuatan yang selalu melenceng dengan Rasulullah, nggak mungkin loh Rasulullah seperti itu loh. Ada orang ngaku-ngaku anaknya harimau, anaknya singa, tapi meyong-meyong. Pasti ini tidak anak harimau ini anak kucing Ustaz. Meyong-meyong gitu. Jadi ada indikasi loh, walaupun seumpamanya tanpa apa itu meneliti kitab, meneliti manuskrip, meneliti fatwa-fatwa ulama sudah jelas, tapi kita sebagai apa itu orang-orang yang berpendidikan dan juga orang-orang yang mengedepankan ilmu, lalu kita teliti dari hasil penelitian tidak ada satupun ulama dari masa Sayyid Ahmad nyampe masa Ali Sakron. Ini belum ada satupun ulama yang menyuarakan bahwa Ba'alwi itu menduriati Rasul. Seumpamanya ada orang yang mengatakan ini surah wal ifadah. Loh, surah wal ifadah setelah abad ke-9. Ini sangat aneh dan ini tidak bisa dikatakan apa itu surah wal ifadah sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Bisa menetapkan sebuah hukum apabila ada surah wal ifadah gitu. Jadi pada akhirnya kita mantep semantep-mantepnya, tidak perlu lagu lagi dohirun wabatinan bahwa semua habaib Ba'alwi mereka adalah dunia Rasul palsu. Bangketan Bagai, ini kan kemarin itu ada yang ngirimin video ke saya, tapi videonya TikTok. Jadi ada penyampaian begini, itu katanya
Makanya punya si Muharrar Khudori ini dia pengkhianat. Dia sudah khianat kepada Robitoh Alawiyah. Itu loh, maksudnya gimana tuh? Menurut tanggapan jenengan. Iya. Saya ada tuh, kita kirimin videonya itu ke Gus Mujib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka-mereka yang mengatakan bahwa saya itu mengkhianati Robitoh Alawiyah atau mengkhianati BALW, bahkan katanya itu pondok saya bisa berkembang atas bantuan para habaib, ya kan? Itu yang pertama kali itu semestinya yang ditanya itu yang komentar itu. Sebab yang diinginkan itu apa? Yang pasti kami belum pernah mendapatkan bantuan dari Habib 1% pun untuk pembangunan pondok, belum pernah. Kalau masalah Habib datang pengen bantu lalu ngukur, kemudian nggak jadi, datang lagi ngukur lagi, kemudian nggak jadi lagi, lalu datang ngukur lagi. Jadi ngukur istri saya itu nyampe ngomong gini, loh ini Habib mau pekerjaannya ngukur, nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi ngukur nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi apa itu nggak benar kalau apa itu pondok saya ini dibantu sama Habib, bahkan apa itu pondok saya maju pesat karena jasa-jasanya Habib, itu nggak benar itu. Kami bisa apa itu membuktikan semuanya. Terus yang bikin panjenengan Pak Kiai sampai mantap karena terkenal sebagai muhibin yang kuat ya, sehingga ada orang yang berani berstatement bahwa Muharrar ini sudah hianat kepada Ba'alwi, berarti kan itu mereka sudah paham bahwa jenengan ini muhibin kuat. Iya. Nah, yang membuat jenengan bisa terlepas dari kengkerangan muhibin itu apa sih? Dari apa itu pengalaman kami yang bertahun-tahun ya, kami didawili sama Habib-Habib itu, minta uang, minta barang dan sebagainya. Bahkan pernah suatu ketika saya itu kan kebetulan bangun. Kebetulan di samping saya itu herbil banyak. Saya ketamunan Habib bawa pick up. Itu herbil saya diangkut semua. Bahkan teman-teman juga gitu diangkut gitu loh. Jadi saat kami ini yang asli sudah SK lama gitu loh. Mosok durian Rasul seperti ini, mosok durian Rasul akhlaknya seperti ini, mosok durian Rasul malah merugikan dan lain sebagainya. Selain itu yang asli yang menjadikan kami mantap. Itu suatu ketika kami mimpi, ini yang asli si ilmu sim ya. Saya harus menyampaikan karena ini adalah jembatan kami bisa mantap sampai bisa seperti ini gara-gara Syekhina guru kami, tidak perlu kami sebut karena ada beberapa orang yang hasut kalau guru kami sebut. Jadi kami itu ngantar istri ke pasar, jadi setiap jam 2 kan pasti saya apa itu istiqomah ngantar ke pasar. Ngaji saya sama santri itu dari setelah subuh sampai jam 2 malam. Biasanya setelah jam 2 langsung kami ngantar ke pasar. Tradisi kami dari sejak kecil memang dawamil wudhu. Jadi nggak pernah kami dalam keadaan hadas. Suatu ketika kami duduk, kami tidak tidur. Cuma kami ini diberi keistimewaan oleh Allah. Sudah lama saya itu bisa mimpi dalam keadaan terjaga. Jadi seumpamanya orang itu mengomentari saya, memframing yang jelek silahkan. Ya. Yang paham tentang ini adalah orang yang pernah ngalami. Jadi saya ini sering nyupir mobil, mimpi. Terus apa itu duduk, mimpi. Jadi waktu itu saya duduk, istri sudah keluar dari mobil dan mobil sudah saya kunci. Biasanya saya pengen tidur biasanya, tapi belum tidur. Enggak begitu lama, Syekhina datang, kemudian bilang gini, Muharrar, kamu membuat diskusi dengan habaib, membuat diskusi besar-besaran dengan habaib tentang nasab BALW. Di waktu itu yang saya pikir adalah pengajian, karena saya ini termasuk orang yang paling ahli membuat acara. Jadi kami itu kalau membuat acara Ustaz, tidak pernah mempersiapkan. Seumpama ya, besok itu ada pengajian Adban, walaupun butuh sekian ratus juta, saya berani. Jadi tidak perlu persiapan. Di waktu itu saya mikirnya pengajian, lalu saya tanya sama beliau, Yai, membuat pengajian akbar ya? Lalu beliau jawab, tidak, membuat diskusi dengan para habaib tentang silsilah BALW. Terus saya matur, oh Yai. Lalu beliau memberi dompet sama saya, lalu dompetnya saya pegang, saya letakkan, lalu Romo Yai hilang, hilang. Di waktu Romo Yai hilang, saya masih ada di tempat supir itu. Ini dompetnya masih ada, saya pegang telur besar, mungkin telur banyak ya.
Jadi saya gini kan, ada dompet warna hitam, ada telur di dalamnya. Saat itu juga langsung saya menulis di media sosial, mengadakan diskusi sama HBI. Pagi hari banyak habib-habib, banyak muhibin yang telepon, yang siap, bahkan ada yang pengen menyambungkan dengan Romel dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, saya dipesan Romo Yai tidak sama pribumi. Kalau sama pribumi berarti saya gelung sama saudara sendiri. Tapi kalau sama Ba'alwi berarti kan jelas mereka imigran itu. Setelah itu ada beberapa habib yang ngebel, di antaranya ada habib tidak perlu kami sebut namanya dari Tegal yang siap datang ke tempatku, bahkan beliau video call. Di waktu itu juga video call sama istrinya juga, katanya beliau masih kerabat sama Habib Lutfi. Lalu beliau bilang gini, ini muharrar ya, iya Habib. Beliau mengenalkan semuanya namanya. Lalu beliau bilang, kamu nantang ngejak debat ya? Enggak lah Bib, saya pengen diskusi, bukan nantang Bib. Itu yang mengatakan nantang itu netizen Bib, yang memframing tulisan saya. Kemudian, oh ya oke, besok saya berangkat, setelah subuh saya berangkat. Kemudian beliau minta transport sama saya 1.500.000. Kebetulan di ATM saya adanya cuma 1 juta. Lalu saya bilang gini, Bib, ini adanya cuma 1 juta, Bib, gimana? Oh nggak apa-apa, saya transfer. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah subuh saya sudah menyiapkan buku. Jadi live streaming sudah saya siapin semua, dan kami pun persiapan. Saya tidak pernah persiapan tentang keilmuan karena saya paham betul HBIP itu biasanya nggak begitu ilmiah biasanya, jadi nggak perlu kita siapkan keilmuan gitu. Setelah itu ditunggu jam 7, 8, 9 nggak ada, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak diangkat, nyampe malam hari nggak diangkat. Di waktu itu kami juga live kalau ada habib yang pengen dan lain sebagainya. Ya, saat itu juga langsung saya ikrar untuk masuk ke PBI. Malam harinya saya bertemu dengan Romo Yai saya. Romo Yai saya di waktu itu umurnya 49. Jadi begini Ustaz, orang itu kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah atau bertemu dengan siapa saja, kalau umurnya kok tidak umur akhir hayat, bohong berarti. Jadi saya itu ketemu sama Romo Yai atau ketemu sama siapa lah, itu biasanya umur terakhir. Jadi di waktu itu kan Romo Yai sakit di kursi roda. Beliau nemuin saya, beliau cerita-cerita ilmu yang aneh-aneh, nggak perlu saya sampaikan ya. Lalu beliau senyum, pertanda kalau beliau ridho ikhlas atas saya gabung ke PBI. Setelah itu langsung saya memberanikan diri untuk debat, untuk diskusi. Bahkan nyampe detik ini belum ada satupun habib yang diskusi sama saya kalah, belum pernah. Ya, ini yang jadikan saya semakin mantap, karena saya yakin Syekhina, beliau yang sudah masuk di alam dua alam dunia dan alam kubur. Sedangkan seumpamanya saya dinasihatin sama Ustadz Mujib, tidak mungkin saya percaya, karena beliau belum masuk alam kubur. Begitu juga Ustadz yang lain. Jadi yang menjadikan mantap seperti itu. Yang asli ada yang lain Ustaz, ada yang lain, cuma itu ilmu sir, tidak perlu saya sampaikan karena ya netizen seperti itulah. Semoga berkah. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir bisa jenengan kasih motivasi buat para netizen, karena memang tetap ya, walaupun kita live streaming seperti ini, di netizen Profesor juga banyak, ada yang macam-macam komentarnya. Artinya cara bersikap dalam hal seperti ini, monggo panjenengan untuk menutup sekaligus memberikan motivasi kepada mereka-mereka. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, wabil khusus teman-teman kami yang muhibin, insya Allah lah, kan sekedar insya Allah, saya yakin semua anggota yang masuk PVI itu mantan muhibin semua. Nyampe saya diberi julukan sama Yai Iman, saya ini rajanya muhibin di Indonesia, rajanya muhibin ini. Jadi aku yakin teman-teman yang masih muhibin saat ini, kalau memang daerah panjenengan adalah daerah pejuang, daerah yang pernah ikut mengibarkan bendera sang merah putih untuk mengusir penjajah, aku yakin nggak begitu lama beliau akan ikut pada PBI. Tapi kalau mereka daerahnya daerah Jongos Belanda, daerah-daerah yang dulu seperti Habib-Habib di waktu terjadi perang Belanda, aku yakin panjenengan toh akan seperti mereka. Sebab ma fil aba Fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi
terjadi pada anak. Sebagaimana Abi Sufyan dulu memusuhi Rasulullah, pernah mengadakan perang kepada Rasulullah. Walaupun Sufyan ini punya anak namanya Muawiyah, yang beliau adalah seorang sahabat yang solih, ahli ibadah, ahli puasa, masya Allah luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah pernah mengatakan kepada Muawiyah, akan terlahir dari dirimu seorang yang akan membantai keluargaku. Nyampe Sayyidina Muawiyah ini tidak mau nikah karena sudah pernah dikatakan Rasulullah seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya Sayyidina Muawiyah punya penyakit yang sulit diobati, dibawa ke dokter, dibawa ke tabib, dibawa ke dukun-dukun, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Semuanya menasihatinya untuk nikah. Tapi berhubung beliau sudah dikatakan Rasul akan terlahir pada dirinya seseorang yang akan membantai dirinya Rasul, beliau pun tidak mau nikah. Tapi penyakit semakin kronis, semakin luar biasa. Pada akhirnya ada seorang ulama, ada beberapa orang-orang pendeta-pendeta menasihati sama beliau, wahai Muawiyah, nikahlah kau dengan seorang wanita yang mandul, diperkirakan tidak bisa hamil. Kemudian diterimanya lalu nikah. Apa yang terjadi? Baru dikumpulin satu kali langsung hamil. Lahirlah Yazid. Bagaimana setelah Yazid lahir? Yazid inilah yang mengerahkan bahkan menjadi gembong pembunuh Duriah Rasul bersama dengan Ubaidillah bin Ziyad. Ini dua gembong yang pernah membantai Duriah Rasul. Makanya jangan heran, ma fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Aku yakin mereka yang benci dengan ulama-ulama yang memperjuangkan Wali Songo ini, mereka yang benci bahkan menfitnah, bahkan mencaci maki, mereka itu juga jongos Belanda. Dulu di waktu zaman penjajahan mereka juga ikut serta-merta untuk membantu para Belanda. Maka darinya para teman-teman yang masih jadi muhibin seperti saya dulu, ayo kembalilah panjenengan semua ke bumi pertiwi. Bumi pertiwi masih menerima pertobatan Anda. Jangan pernah husnudon, nggak bener. Husnudon setelah ba'da wujudi dalil tidak boleh. Husnudon setelah mengetahui ini ada dalil tidak boleh. Kamu sholat, setelah sholat Ustadz langsung ambil air wudhu, langsung istihad menghadap kiblat ke sana. Sholatnya menghadap ke sana, mengira kiblat ke sana. Setelah sholat, di pertengahan sholat, Ustadz Mujib ngomong, Ustadz kiblatnya di sana. Kok ngeyel? Maka sholatnya tidak sah. Husnudon semacam ini tidak sah karena ini ada hubungannya dengan Rasul. Perkara yang ada hubungannya dengan Rasul wajib diteliti. Seperti wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, seperti dawuh-dawuhnya Rasul hadis, seperti amaliyahnya Rasulullah, seperti penetapannya Rasulullah, bahkan darah yang mengalir kepada cucu-cucunya, sehingga kita tidak membuka sedikit pun peluang untuk oknum-oknum yang mudah ngaku-ngaku duriannya Rasul tapi akhlaknya jauh dengan Rasulullah. Pada akhirnya dialah orang yang meloreng-loreng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penjelasan dari Kiai Muharor. Kaum Palwi adalah perampok berjubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.